Terima kasih saudara, Anda masih bersama saya, Niputu Trisnanda dalam Breaking News Kompas TV yang terus mengupdate informasi mengenai polemik ataupun juga ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Kita ke informasi lain, saudara. Mojtaba Khamenei, putra Ayatullah Ali Khamenei yang disebut-sebut menggantikan sang ayah jadi pemimpin tertinggi Iran, belum menampakkan diri ke publik. Mojtaba tidak terlihat sejak serangan udara Israel yang menargetkan kantor pemimpin tertinggi yang menewaskan ayahnya. Banyak pihak meyakini bahwa dirinya masih hidup meskipun media pemerintah Iran belum melaporkan keberadaannya. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Iran membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menggodok calon pengganti Khamenei. Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah resmi dibentuk dan mulai menjalankan tugas pada 1 Maret 2026. Dewan Kepemimpinan beranggotakan Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, Kepala Kehakiman Iran, dan anggota Dewan Garda Ayatullah Ali Reza Arafi. در مورد جانشینی رهبر انقلاب قانون اساسی ایران سازوکار رو پیش بینی کرده که هر وقت رهبر ایران به هر دلیلی نتونه به وظایف خودش عمل بکنه یک شورای 3 نفره به عنوان شورای رهبری تشکیل میشه و بعد مجلس خبرگان که منتخبین مردم هستند اونها تشکیل جلسه میدن و رهبر بعدی رو انتخاب میکنن. در حال حاضر مجلس شورای رهبری تشکیل شده و 3 نفر شامل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای رهبری تعیین شدن و انشاءالله به زودی مجلس خبرگان رهبری رهبر جدید رو اعلام خواهد کرد. Masih bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo PhD yang dari tadi kita sudah berdialog tentang banyak hal begitu ya, bagaimana upaya yang bisa dilakukan, eskalasi nanti perang yang akan meluas seperti apa. Tadi sedikit sebelum kita masuk Mas, ada pembahasan soal pengganti dari pemimpin tertinggi di Iran. Kalau Anda tadi sebelumnya menyampaikan ada 2 nama yang sebetulnya cukup mungkin didukung oleh Trump, yaitu cucu dari Khamenei dan juga Reza Pahlavi, putra mahkota yang sebelumnya juga digulingkan pada saat revolusi. Nah, kalau Anda melihatnya, sosok Mojtaba, kansnya seperti apa untuk kemudian menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru? Kalau Mojtaba, putranya Ali Khamenei almarhum, masih hidup, ya pasti mayoritas rejim yang eksis mendukung beliau. Itu poin 1 ya. Poin kedua adalah setelah terpilih, beliau mempunyai 2 pilihan. Mau negosiasi dengan Barat, Amerika dan Israel, atau stalemate, tidak sama sekali gitu. Nah, kecenderungannya akan stalemate. Dan itu Amerika ataupun juga Barat tidak menyukai. Karena tujuan politiknya Amerika dan Israel adalah mengganti rejim politik. Karena rejim ini dianggap ancaman yang eksistensial terhadap Israel dan Amerika, itu point of view-nya. Nah, kalau bergeser kepada opsi kedua, yaitu adalah cucunya almarhum Khomeini, Ayatullah Ruhollah Khomeini, yang lebih moderat, itu tantangannya adalah apakah diterima oleh existing regime yang sekarang dan mendapatkan public support di dalam, yang dengan sukarela memberikan dukungan dan bisa melakukan negosiasi dengan Barat. Tetapi apapun itu opsinya, kelihatannya existing regime yang sekarang itu pasti akan terus melawan. Karena siapapun yang terpilih mereka akan dalam keadaan bahaya. Existing regime yang sekarang ya. Jadi existing regime sekarang itu akan terus bertempur, di backup kemungkinan oleh great powers secara tidak langsung atau langsung ya. Bisa China atau Rusia
secara tidak langsung ya, artinya bukan berarti mau ikutan konflik langsung, artinya karena ada komitmen di antara mereka, Iran, karena ini kan masih Iran resmi, negara yang resmi Iran gitu loh, dengan rejimnya masih resmi gitu loh. Dan yang berikutnya adalah tantangannya adalah bagaimana supaya semua komponen-komponen milisi di dalam yang memanfaatkan peluang untuk membuat keributan untuk mencapai tujuan politik tertentu itu tidak melanjutkan pilihan politik mereka untuk membuat yang namanya civil war. Nah, jadi ada beberapa lapis nih yang mesti dikerjakan gitu loh di dalam. Oke. Artinya siapapun sosoknya ketika itu kemudian pahamnya masih sama dengan rezim sebelumnya, maka konflik antara Israel dan Iran ini tidak akan mereda. Nggak selesai. Jadi saya bilang tadi norma mempengaruhi interest norma identitas interest tindakan. Nah, selagi masih norma dan identitasnya beda, itu sangat less likely akan bisa accepted by Barat, dalam hari ini Amerika, dan juga oleh Israel. Nah, tadi saya katakan, Mbak, bahwa ini adalah manifestasi dari power struggle antara ruling dan rising power. Dan ini dalam teori international politics, dalam kebijakan international security, ini namanya interwar period. Interwar period yang akhirnya pecah menjadi perang terbuka yang sangat mungkin akan melibatkan great power confrontation. Nah, disitulah kita masuk pada nilai positif dari BOP bagi Indonesia. Kalau BOP itu bisa mencegah, mendeter terjadinya great power confrontation antara Amerika, Prancis, Inggris melawan Rusia dan China, ya, dan juga menambah ruang atau ruang manuver diplomasi dan pertahanan Indonesia seperti kerjasama pertahanan dan ruang informal dan formal negotiation antara Presiden Prabowo dan juga pemimpin-pemimpin negara lain, itu oke. Tapi kalau itu misalnya membawa Indonesia masuk lebih jauh kepada strategic entrapment, ya, terlibat dalam satu blok karena tindakan-tindakan yang sifatnya kasuistis dalam dan perkembangan. Itu pasti dampaknya sangat buruk untuk Indonesia. Indonesia. Ya, either ke China atau ke Amerika, tambah lagi di dalam negeri di Indonesia tidak didukung oleh publik, Presiden Prabowo akan repot. Dan Indonesia juga tidak akan mengambil keuntungan di situ sebenarnya, gitu. Jadi sekarang sebenarnya Indonesia itu pertanyaannya bukan kalau saya ya bertahan atau tidak bertahan di BOP. Keuntungan apa yang bisa didapat oleh Indonesia dengan bergabung sebagai negara PBB dengan minilateral manapun, di mana BOP ini adalah salah satu contoh dari minilateral, seperti ada AUKUS. Ada BRICS, ada Quad, ya kan, Amerika, Australia, Jepang, India, sama gitu loh. Nah, cuman bagaimana itu digunakan, itu yang membuat berbeda. Nah, dari situ Indonesia harus mengukur sebanyak apa yang diambil keuntungannya dari Indonesia. Baik yang sifatnya short term dan juga longer term. Longer term itu kita nggak bisa predik 5 tahun, 10 tahun aja, karena ini kan diinisiasi oleh Presiden Trump. Presiden Trump sendiri di office tinggal 2 tahun lagi. Tinggal 2 tahun sekian. Jadi yang namanya minilateral itu tingkat institusionalisasinya tuh belum ketat. Jadi gampangnya gini Mbak, gampang masuk gampang keluar. Oke. Gitu poinnya. Tapi sekarang apa yang mau speedily, secara cepat bisa diambil oleh Presiden Prabowo untuk kepentingan Indonesia. Misalnya jika terjadi eskalasi yang meningkat, terjadi krisis energi, karena jalur-jalur perdagangan, supply chain, dan juga energi terganggu karena perang ini, dan ini larinya ke Perang Dunia Ketiga, apa yang Indonesia bisa dapatkan dari BOP? Itu lebih penting. Apakah pinjaman misalnya ketika konflik memanas? Ya, apa pinjaman, gitu. Apakah energi supply, gitu loh. Tapi kan itu kembali lagi kepada trust. Trust kepada government of Indonesia, dan juga trust kepada apa yang Presiden sampaikan di dalam forum-forum yang sifatnya formal dan informal. Dan kembali lagi, setiap negara di dalam perang dunia selalu yang namanya negara itu seliberalis apapun, dia akan muatan realisnya akan semakin besar. Artinya lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dibandingkan kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional itu harus
dipastikan ada untungnya buat national interest. Itu dulu. Nah, baru setelah sudah selesai perang, ada order baru tuh negara mau lebih berkorban untuk bisa bekerja sama. Karena prinsip liberalisme itu adalah mencari perbedaan supaya bisa kerjasama. Nah, kalau di dalam perang, perbedaan itu bisa diperuncing. Nah, disitulah kita harus saling lebih memprotek. Nah, disinilah statecraft dari diplomasi dan juga upaya pertahanan dilakukan oleh Indonesia di bawah Presiden Prabowo gitu. Itu lebih penting ya, Mbak. Oke. Artinya Indonesia konflik ini kita sepakat ya Mas, sama-sama sepakat bahwa ini tidak akan selesai dalam 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan. Prediksi saya. Ini akan memanjang dan dampaknya tentu akan signifikan khususnya bagi negara-negara kalau perangnya bahkan melebar sampai ke Indo-Pasifik, begitu ya Mas ya? Iya, dan melibatkan great powers. Gitu loh. Dan melibatkan great powers dan juga negara-negara lain itu terlibat. Gitu loh. Jadi terlibat gitu. Nah, itu nggak mungkin bisa cepat. Kenapa? Salah satunya adalah faktor historis, Mbak. Begitu ada konflik horizontal terjadi di Middle East, jarang itu cepat selesai. Gitu aja. Itu sejarah sudah membuktikan. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah pengganti dari Khamenei. Ya. Apakah ini kemudian sosok yang bisa diterima oleh pihak Barat, bisa diterima juga oleh Rusia, China. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus berhati-hati sebagai Indonesia ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan khususnya membangun kepercayaan di dalam Ya. negeri. Dalam negeri dan luar negeri. Tidak hanya cukup satu-satu ya. Ya, jangan sampai kita terjebak di tengah-tengah. Oh, iya. Akhirnya malah kita pusing sendiri karena tidak dapat energi, tidak dapat pinjaman, tapi hutang semakin banyak, begitu ya Mas? Dan di demo. Di demo, benar. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Saudara, kita tadi sudah berbincang, berdialog tentang eskalasi, kemudian juga dampak yang mungkin terjadi di Indonesia khususnya, termasuk peran dari Indonesia sendiri sebagai juru damai, seberapa besar kansnya perdamaian ataupun juga menurunkan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, ini bisa kemudian diambil perannya oleh Indonesia. Bersama narasumber kita pada sore hari ini ada Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan juga keamanan yang sudah berbincang kurang lebih 2 jam tadi kita berbincang. Mas, terima kasih banyak untuk waktunya bagi Kompas TV. Dan terkait dengan informasi lain soal bagaimana situasi di Iran ataupun juga di Israel dan bagaimana konfliknya yang saat ini juga menyeret Amerika Serikat ke dalam pertempuran ini akan disampaikan atau dapat Anda saksikan juga dalam program Kompas Petang yang akan tayang sesaat lagi. Saya Niputu Trisnanda, saudara. Terima kasih. Sampai jumpa.